Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TV Aswaja, kali ini kita akan ngobrolin tentang dunia internet ya, dakwah dan internet sebenarnya. Nah, karena kita tahu sekarang ini kan Indonesia salah satu pengguna internet terbesar di dunia. Saat ini Indonesia tercatat pengguna internet itu ada 61 juta. Pengguna Facebook kurang lebih 50 juta, pengguna Twitter 20-an juta. Jadi itu adalah jumlah yang sangat besar sebenarnya dalam konteks pengguna internet dunia. Bagaimana kita melihat perkembangan internet di Indonesia itu konteksnya dengan misalnya dakwah keislaman, kan? Sekarang kan kita tahu bahwa kalau zaman dulu orang ya berdakwah lewat pesantren, lewat masjid, lewat madrasah, lewat pengajian-pengajian umum. Dulu orang berdakwah lewat tatap muka langsung dengan para hadirin dan hadirat. Nah, sekarang di era internet itu orang bisa berdakwah dengan tanpa ketemu langsung dengan para pemirsa dan tidak harus menggunakan TV. Siapapun bahkan bisa melakukannya. Kalau di TV mungkin hanya kiai-kiai tertentu yang bisa gitu kan, karena slotnya juga terbatas. Kalau di internet nyaris semua orang bisa melakukannya. Nah, dan sekarang kita mungkin harus berbicara bagaimana umat Islam bisa menggunakan teknologi khususnya internet dalam konteks untuk menyebarluaskan gagasan keislaman. Bagaimana orang Islam bisa menggunakan internet untuk menyebarkan pandangan-pandangan Islam yang ahlus sunnah wal jamaah, Islam yang rahmatan lil alamin. Nah, jadi pertama-tama kita tentu harus bisa melihat bagaimana karakteristik pengguna internet kita. Nah, di Indonesia sekarang anak-anak muda itu nyaris semuanya berinternet, menggunakan handphone, ya kan? Nah, penjualan handphone di Indonesia besar sekali, sudah menembus angka 100 juta. Dan berarti ada puluhan juta orang, puluhan juta anak muda yang itu mereka mengakses informasinya lewat handphone. Entah untuk menonton YouTube, entah bermain Facebook, bermain Twitter, dan sebagainya. Nah, sayangnya adalah kalangan-kalangan pesantren misalnya belum banyak memanfaatkan teknologi ini dalam konteks dakwahnya, dalam konteks belajar mengajarnya. Padahal ini sangat krusial sekali. Nah, sekarang kita menyaksikan misal di Facebook banyak sekali orang bisa menulis note gitu kan, mengupdate status, menulis note, catatan tentang artikel tentang keislaman. Di Facebook orang bisa menyebarluaskan video pengajian atau video apapun gitu kan ke teman-temannya. Nah, gitu. Kita tahu ada banyak sekali orang-orang di Indonesia ini yang terkenal gara-gara Facebook. Memang sebagian besar orang-orang di dunia hiburan. Tapi sebenarnya juga kita menyaksikan bahwa video-video yang berisi pengajian itu juga banyak sekali ditonton orang di YouTube gitu kan. Karena memang dia bisa diakses kapanpun, dimanapun sejauh dia punya akses internet. Nah, cuma bahwa banyak kalangan Islam di Indonesia sangat sedikit ya, baru sangat sedikit yang menggunakan internet untuk media dakwahnya. Nah, salah satunya mungkin ya NU ya, NU dengan NU online dengan website nu.org.id lumayan baik menggunakan internet sebagai media untuk menginformasikan kepada jamaahnya, kepada Nahdien, dan juga sebagai media untuk melakukan syiar Islam yang rahmatan lil alamin. Saya sejak 2010 memang sama teman-teman praktis menggawangi NU online, dan kita menyaksikan dalam 2 tahun terakhir itu pengunjung NU online tuh meningkat drastis, lebih dari 100%. Jadi kalau dulu 3 tahun yang lalu pengunjung NU online tuh cuma sekitar 5.000, 6.000. Sekarang pengunjung NU online itu per hari sudah belasan ribu orang. 15.000 sampai 18.000 orang per hari. Separuh masih mengaksesnya menggunakan laptop, separuh lagi menggunakan handphone. Jadi perkembangan pengguna pengakses internet lewat handphone itu meningkat sangat drastis. Nah, ini yang harus kita maksimalkan ya. Kita tahu bahwa
untuk berdakwah lewat medium-medium lain itu kan sangat mahal. Kita tahu menggunakan ya mau medium TV, mau medium radio atau medium pengajian umum. Tapi dengan internet sebenarnya itu sebuah medium yang sangat murah. Kiai-kiai di pesantren-pesantren itu kalau mereka mau merekam aktivitas pengajiannya dan menguploadnya di YouTube atau mungkin dalam bentuk suara aja di SoundCloud atau di Voshare, itu bisa yang nonton atau yang dengerin bisa banyak sekali dan bisa sepanjang tahun. Kalau di TV kan kita ketinggalan nonton gitu, ini ditayangkan hari Senin jam 12, kita kelewatan nggak nonton, kita udah nggak bisa nonton. Tapi kalau di internet tidak ada istilah ketinggalan. Begitu itu diupload, kita kapanpun bisa melihatnya, siapapun bisa menontonnya dari manapun sejauh punya akses internet. Nah, ini yang harus dimanfaatkan oleh pesantren-pesantren, kiai-kiai, ustadz-ustadz atau siapapun yang memang punya concern untuk syiar Islam. Karena kita tahu sekarang di era globalisasi, di era keterbukaan informasi seperti sekarang, di internet itu apa aja ada, mulai yang baik sampai yang buruk. Bahkan soal keislaman pun apa aja ada, mulai dari yang santun sampai Islam yang kerjaannya marah-marah gitu. Nah, kita sebagai saya kira umat muslim yang berprinsip ahlu sunnah wal jamaah, umat muslim yang berprinsip untuk mensiarkan Islam yang membawa rahmat bagi semua orang, kita juga harus bisa secara maksimal memanfaatkan ini gitu. Bagaimana kita menggunakan Facebook, bagaimana kita menggunakan blog, bagaimana kita menggunakan Twitter, bagaimana kita menggunakan YouTube yang semuanya gratis itu untuk syiar Islam Ahlussunnah wal Jamaah, untuk Islam, untuk syiar Islam yang rahmatan lil alamin. Ini saya kira terutama memang kita mungkin nggak bisa berharap orang-orang tua atau kiai-kiai sepuh melakukannya. Kita nggak bisa berharap misal bahwa kiai-kiai sepuh itu men-syuting sendiri pengajiannya kemudian menguploadnya di YouTube, tidak. Nah, tapi kita berharap bahwa harusnya anak-anak muda atau santri-santri muda itu bisa melakukannya. Nah, jadi kalau kiainya pengajian, ya santrinya dia bisa merekamnya, menguploadnya di Voshare atau di SoundCloud. Nah, merekam sekarang bisa dengan handphone. Juga merekam video bisa dengan handphone. Bisa direkam pengajiannya, kemudian diupload ke YouTube ya. Mungkin contoh yang sudah dilakukan teman-teman di NU Online kan sejak 2 kali puasa ini menyiarkan live streaming pengajian Ramadan lewat channel radio.nu.org.id, dan ternyata yang mendengarkan cukup banyak, dan bahkan ada beberapa radio di berbagai daerah yang kemudian merilai siaran radio streaming internet yang disiarkan oleh teman-teman NU Online, dan ini dampaknya besar karena kemudian memang yang mendengarkan ada ribuan orang. Nah, ini pula yang saya kira bisa dicontoh gitu. Kalau santri-santri yang ada di pesantren atau jamaah-jamaah pengajian di berbagai tempat di Indonesia ini yang banyak sekali jumlahnya, itu merekam pengajian-pengajian yang di pesantren, kitab apapun, dan kemudian menguploadnya di YouTube, itu dampaknya akan luar biasa karena orang-orang yang tidak punya tradisi pesantren, dia akan bisa melihat dan dia akan bisa mengenal, oh Islam itu seperti ini. Nah, sehingga mereka tahu bahwa Islam di Indonesia itu pada dasarnya adalah Islam yang nasionalis, Islam yang peduli agar Indonesia itu tetap damai, tetap aman, tetap maju bersama-sama, Islam yang juga toleran, Islam yang juga melindungi terhadap siapapun, terlepas dari apapun agamanya. Nah, ini yang menurut saya memang masih sangat kurang. Ya, hari ini harus diakui jujur di internet itu situs-situs Islam yang dibilang ya boleh dikata Islam garis keras itu masih mendominasi internet Indonesia. Video-video YouTube pengajian yang itu misalnya dari FPI jelek-jelekin Gus Dur misalnya, maki-maki, itu masih dominan di YouTube ya. Kita menyaksikan banyak sekali ibaratnya pengajian-pengajian yang bukan
tidak mencerahkan, yang bukannya membuat hati kita teduh, tapi justru bikin kepala tuh ibaratnya berambut api. Nah, kalau kita lihat pengajian-pengajian kalau di daerah, di kampung-kampung, itu kan kalau kita habis ikut pengajian itu kan kita jadi merasa tercerahkan, kita menjadi damai, kita menjadi merasa teduh. Nah, ironisnya sekarang ini banyak pengajian-pengajian yang justru kalau kita habis ngikutin, itu kepalanya jadi panas. Nah, ini kan keliru gitu. Nah, karena Islam tidak seperti itu gitu loh. Nah, bagaimana kemudian kita memang bisa mengimbangi kampanye-kampanye seperti itu lewat internet gitu ya. Bagaimana kita bisa memanfaatkan itu di YouTube, siapapun yang punya materi video, entah itu pengajian, entah itu feature, entah itu kisah-kisah, entah apa, bisa diupload di YouTube, atau yang punya Facebook. Sekarang semua orang punya Facebook. Saya kira bagaimana kita menggunakan Facebook untuk ikut menyebarluaskan informasi-informasi keislaman atau gagasan-gagasan keislaman yang memang pro perdamaian, yang memang rahmatan lil alamin, itu yang harus dilakukan. Begitu pula misal Twitter ya. Kita tahu bahwa pengguna Twitter di Indonesia itu meningkat drastis, dan Jakarta itu kota yang paling aktif di Twitter. Nah, jadi warganya paling aktif, kota yang warganya paling aktif nge-tweet itu Jakarta. Bukan New York, bukan London, bukan Paris, tapi Jakarta. Nah, bagaimana kita bisa menggunakan Twitter yang sedemikian lalu lintasnya sedemikian tinggi itu untuk menyebarluaskan gagasan-gagasan atau pendapat-pendapat yang memang rahmatan lil alamin gitu kan. Ya, saya sendiri misal di Twitter, saya kira itu juga mencoba menggunakan Twitter untuk menyebarluaskan ide-ide Islam yang rahmatan lil alamin. Saya dengan beberapa teman memang selain mengelola NU Online, nu.org.id yang merupakan situs resmi Nahdlatul Ulama di bawah PBNU, itu juga sedang merintis situs keislaman lain yaitu islami.co. Yang kita harapkan juga sama dengan NU Online itu bisa memperkuat syiar Islam yang rahmatan lil alamin. Kenapa? Karena kita prihatin sekarang Indonesia ini diserbu oleh Islam yang nggak rahmatan lil alamin pandangannya. Islam yang sukanya menyesatkan orang lain, sukanya mengafirkan orang lain, aliran-aliran yang merasa benar sendiri dan kemudian punya pandangan bahwa yang lain itu harus diberangus, harus didepak. Nah, ini situasi yang memprihatinkan. Karena kalau kita belajar dari NU itu kan Islam yang sangat toleran, yang sangat eklektik. Kita tahu bahwa sebelum Islam datang, ya NU itu kulturnya kejawen, Hindu gitu kan. Tetapi ketika NU datang, NU itu syiar Islam, mengislamkan masyarakatnya. Para wali songo, ya, cikal bakalnya NU, itu mengislamkan Jawa, itu dengan cara tetap menerima, mengadopsi, dan memelihara kultur-kultur lokal. Seperti ya tahlil gitu kan. Seperti ya banyak budaya-budaya Jawa tidak dihapus sejak masuknya Wali Songo gitu kan. Dan NU melestarikannya. Nah, kita kan pengen bahwa Islam yang berkembang di Indonesia tetap seperti ini. Islam yang kalau menurut Gus Dur ada semacam upaya pribumisasi Islam. Jadi kita tidak menolak tradisi, tapi justru mengadopsi tradisi. Tinggal kita memasukkan nilai-nilai Islam di dalam tradisi itu. Nah, sehingga mungkin secara kebudayaan itu tetap kebudayaan lokal, tapi kontennya menjadi konten yang Islami. Ya, jadi sekarang itu kalau dibilang ya menjadi santri di era sekarang itu harus melek teknologi. Saya kira nggak cukup lagi santri itu hanya belajar kitab kuning gitu kan, hanya belajar Quran hadis, tapi santri itu juga harus mengerti teknologi. Karena apa? Karena teknologi itu penting untuk dakwah di era sekarang, di era abad 21. Jadi kalau saya sering bilang sama teman-teman, santri abad 21 itu harus melek teknologi, harus ngerti Facebook,
harus ngerti YouTube, harus ngerti Twitter, harus ngerti blog, harus ngerti web. Kenapa? Karena memang teknologi-teknologi itu penting untuk kepentingan syiar Islam gitu. Kalau santri di era sekarang tidak mengerti teknologi, kita akan kerepotan gitu loh. Karena apa? Ya sekarang ya kita tahu, saya kira televisi didominasi oleh sinetron-sinetron yang mungkin kontennya tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu kan. Televisi didominasi oleh berita-berita yang mungkin nyaris semuanya berita infotainment atau berita buruk yang tidak banyak yang bisa dicontoh. Nah, kalau kita ngarepin pada media-media mainstream, akan susah kita berharap bangsa Indonesia itu menjadi lebih baik. Akan sulit kalau hanya berharap pada media mainstream, itu tradisi keislaman itu akan terjaga. Nah, jadi penting bagi santri untuk mempelajari teknologi justru demi terpeliharanya tradisi-tradisi keislaman, terpeliharanya tradisi-tradisi pesantren, dan demi memang lancarnya syiar-syiar Islam yang rahmatan lil alamin. Makanya saya kira misal pesantren-pesantren itu ya penting, misal santrinya diajari untuk ngeblog gitu kan, diajari untuk menggunakan Facebook untuk kebaikan. Jadi Facebook itu bukan semata-mata hanya digunakan ya ngupdate status atau pertemanan atau foto yang tapi juga bisa digunakan juga untuk menyebarluaskan informasi yang memang penting untuk kehidupan keislaman. Nah, Twitter apalagi gitu loh. Nah, jadi ini krusial, dan teknologi hari ini tidak mahal, tentu saja kita tahu. Dengan handphone biasa yang harganya cuma beberapa ratus ribu, kita udah bisa melakukannya. Bahkan dengan handphone harga 1 juta aja, kita sekarang ibaratnya sudah bisa merekam pengajian, ya kan? Sekarang handphone kecil itu kan, kalau statis gitu kan, dia dipakai untuk merekam pengajian atau ngaji di pesantren yang yang melingkar, yang juga nggak terlalu gede, itu kan udah sangat bisa. Jadi pada dasarnya dengan handphone sederhana, kita sudah bisa membuat konten. Kita bisa membuat konten, kita bisa merekam pengajian, kita baik video maupun audio, ya, gitu, gambar maupun suara. Nah itu krusial. Dan bagaimana kemudian santri-santri yang sekarang mampu untuk menyebarluaskannya. Dengan pengguna internet Indonesia yang 60-an juta dan pengguna Facebook yang 50 juta, itu sebuah peluang yang luar biasa sebenarnya untuk mempengaruhi publik di Indonesia untuk melakukan syiar di kalangan umat Islam di Indonesia. Karena apalagi sebenarnya berdasar riset ya, beberapa tahun terakhir makin banyak orang mendapatkan informasi itu dari internet. Jadi kalau dulu orang kan tahu informasi itu dari TV atau dari koran, sekarang tidak lagi. Banyak orang sekarang biasanya tahu informasi tentang sesuatu pertama kali itu dari internet. Antara dari website, dari Twitter, atau dari Facebook. Karena Facebook status atau link yang diupload oleh temennya, dia jadi tahu, oh ada kejadian ini, oh ada peristiwa gitu kan, ada peristiwa peperangan di mana gitu, ada kecelakaan di mana. Itu banyak orang rata-rata taunya pertama kali dari internet. Nah, jadi kita melihat bahwa peran internet di abad 21 itu makin signifikan. Dan bagaimana saya kira umat muslim di Indonesia, khususnya santri-santri muda, santri abad 21, bisa memanfaatkan era internet ini untuk kepentingan menyebarluaskan gagasan-gagasan yang memang ya sesuai dengan faham kita gitu. Karena itu penting, saya kira kalau dibilang dulu Indonesia, keberadaan Indonesia itu juga dipengaruhi waktu itu oleh NU sebagai sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia. Bagaimana pembahasan-pembahasan di Dewan Konstituante itu tokoh-tokoh NU sangat mempengaruhi gitu kan, sampai kemudian kita menerima Pancasila sebagai dasar negara gitu. Nah sekarang saya kira juga sama gitu kan. Generasi-generasi santri, generasi-generasi muda NU itu juga harus bisa memerankan peran sebagaimana para founding fathers, sebagaimana Mbah Hasyim Asy'ari, sebagaimana Mbah Hasbullah, sebagaimana Kiai Wahid Hasyim.
bagaimana mereka mampu berperan untuk menjaga bangsa ini, untuk memelihara kebersatuan bangsa ini dalam satu wadah yang namanya Indonesia. Dan dengan teknologi, saya kira generasi muda sekarang bisa ikut menyumbang bagi proses-proses nation building, bagi proses-proses untuk mempererat tali kebangsaan di Indonesia. Dan itu bisa dilakukan siapa aja, nggak harus sarjana, nggak harus siapapun bisa melakukannya. Kalau mereka yang nggak bisa bikin konten, kan, itu bisa membantu dengan menyebarluaskan informasi, ya kan. Tapi kalau yang bisa bikin konten, bisa merekam, bahkan bisa pengajian direkam sendiri, nah, mereka akan lebih baik lagi karena itu akan memperbanyak konten keislaman yang rahmatan lil alamin di Indonesia. Nah, karena harus jujur diakui memang konten-konten seperti ini masih minim. Di Indonesia itu kan ibaratnya tiap hari pengajian itu kan ada ribuan. Pesantren di Indonesia itu kurang lebih ada 24.000 pesantren. Dan itu semua bikin pengajian tiap hari nyaris. Tetapi kalau kita lihat konten-konten di YouTube itu sangat sedikit. Sangat sedikit pengajian-pengajian di pesantren itu yang direkam dan kemudian diupload di YouTube. Nah, ini yang ironis. Karena sebenarnya kita nggak kehabisan materi, cuma kita nggak punya tradisi teknologi yang baik, gitu kan. Nah, ini yang penting dilakukan. Bagaimana kita agar membangun tradisi untuk berteknologi. Bagaimana kita untuk mengakrabi teknologi agar kita benar-benar bisa membuat konten-konten, gitu, bisa memindahkan pengajian-pengajian itu ke YouTube. Bagaimana agar kita bisa memindahkan tulisan-tulisan yang sebelumnya cuma ada di kertas, diketik atau di buku, itu kita pindahkan di website, di internet. Nah, karena apa? Karena internet itu punya keunggulan. Kalau kita bikin buku misalnya, kita bikin buku, kita cetak misal 1000 eksemplar. Ya mungkin yang baca kan ya udah dibeli oleh 1000 orang. Ya yang baca 1000 orang aja. Mungkin buku itu dipinjamkan juga. Paling yang baca, kalau satu buku dibaca 2 orang, 2000 orang. Dipinjam ke 3 orang, 3000 orang. Kita terbatas. Padahal bikin buku itu mahal. Biaya cetaknya mahal gitu kan. Sementara kalau di internet, kita tuh satu artikel, kita upload di internet, itu bisa dibaca nyampe puluhan ribu orang. Bisa jangkauannya itu tidak terbatas. Bisa di-share orang lewat Twitter, lewat Facebook. Misal di NU Online tuh banyak artikel yang dibaca nyampe puluhan ribu orang gitu kan. Di islami.co itu beberapa artikel walaupun baru beberapa hari gitu diupload, tapi udah dibaca oleh 3.000 nyampe 5.000 orang. Nah, ini kan situasi yang sulit dicapai oleh buku cetak gitu. Kalau kita nyetak buku ya sudah, kita untuk dapat pembaca 10.000 itu susah. Kita harus nyetak buku 10.000 eksemplar, padahal nyetak buku 10.000 eksemplar itu mahal. Tapi dengan di internet, kita itu bisa menjangkau pembaca puluhan ribu itu dengan murah. Kita nulis sekali di website, sejauh itu kemudian di-share, linknya di mana-mana, dia bisa ditonton oleh banyak orang. Nah, begitu pula dengan YouTube gitu kan. Kita bisa ini di YouTube, di-upload di YouTube, pengajian yang dilakukan cuma sekali tapi bisa ditonton ribuan kali atau bahkan ratusan ribu kali. Jadi prinsipnya adalah bagaimana kita di era teknologi ini bisa menjadi santri-santri abad 21 yang menggunakan teknologi untuk membantu para kiai-kiai sepuh, untuk membantu para ulama untuk syiar Islam yang rahmatan lil alamin. Nah, jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Kita mungkin akan bisa berbincang tentang banyak hal yang lain di kesempatan yang lain. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.